Ada orang yang suka mencela sahabat, Pak. Sahabat dicela, Abu Bakar dicela, Umar dicela, Utsman dicela, pokoknya para sahabat bahkan nggak tanggung-tanggung, Pak. Ummul Mukminin Aisyah dicela, dilaknat. Maka orang yang seperti itu kita bilang kembali pada Quran dan Sunnah. Kenapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tasubbu ashabi, jangan suka mencela sahabat-sahabat saya. Jika bapak punya amal, ini bapak punya amal seisi bumi, amal itu infaknya seisi bumi infaknya, maka dibandingkan infak sahabat setengah mud itu belum memadai, Pak. Setengah mud infak sahabat dibanding infak bapak seisi dunia, infak kita belum ada apa-apanya. Jangan suka nyela sahabat. Maka orang yang suka mencela sahabat, suruh dia kembali kepada Quran dan Sunnah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kembali bermuajahah, bertatap muka. Mudah-mudahan aktivitas kita dilancarkan, diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ada ungkapan yang sering kita dengar barangkali ya, kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang jadi dalil adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Malik, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitaballah lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatan nabihi sahihah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tinggalkan dua perkara yang jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni Al-Quran dan hadis nabinya yang sahih. Ini jadi dalil bahwa kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalimat ini sekilas ada benarnya, tapi kalau ditelaah lebih dalam, bagi orang yang sudah jauh dari Quran maka baru disuruh kembali, Pak. Saya ulang, kalau orang itu sudah jauh dari Quran dan Sunnah baru disuruh kembali. Kalau sudah sesuai dengan Quran Sunnah, saya kasih contoh. Bapak Ibu semuanya meninggalkan Masjid Fatimah Muhammad, pergi nih. Saya bilang kembali ke masjid, itu pas, Pak. Bapak pergi meninggalkan Masjid Fatimah Muhammad, kemudian saya bilang kembali ke masjid, itu pas. Antara perintah dengan amalan yang Bapak nanti lakukan pas, Pak. Bapak keluar dari Masjid Fatimah Muhammad, saya bilang kembali. Kalau Bapak sudah di dalam masjid, perlu saya bilang kembali, Pak. Bapak sudah di masjid nih, kembali ke masjid. Padahal sudah di masjid. Ngapain disuruh kembali, Pak? Kan Bapak masih di. Kalau Bapak sudah keluar dari masjid, saya bilang kembali. Nah, itu benar. Kalau Bapak Ibu sudah keluar dari masjid, baru saya bilang kembali, Pak. Tapi kalau sudah di dalam masjid, perlu saya bilang kembali. Buang-buang kalimat. Namanya tahsilul hasil, nyuruh sesuatu pada yang sudah terlaksana, Pak. Tahsilul hasil. Sama kayak nyuruh gini, Pak.
Orang sudah kenyang, saya bilang makan. Oh, udah kenyang, suruh makan. Orang sudah hilang pada harganya, saya bilang minum. Orang sudah duduk, saya bilang duduk. Itu kan buang-buang kalimat. Saya ulang, itu buang-buang kalimat. Jadi kalau ingin kembali kepada Quran dan Sunnah, pastikan dulu orangnya keluar daripada Quran dan Sunnah. Kalau orang itu masih ada dalam koridor Quran dan Sunnah, ngapain disuruh kembali? Kan sudah ada dalam koridor Quran dan Sunnah. Kadang-kadang suka nggak pas. Kalimatnya kayak bener ini, tapi kok agak kurang pas. Kalimat rujuk atau kembali kepada Quran Sunnah disampaikan kepada orang yang sudah berada pada Quran dan Sunnah. Nggak pas. Contoh gini Pak, misalkan ada orang yang meyakini ada Nabi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang seperti itu baru kita suruh kembali pada Quran Sunnah. Kenapa? Karena orang itu telah meyakini ada Nabi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan berdasarkan hadis la nabiyya ba'di, berdasarkan Al-Quran khataman nabiyin. Jadi kalau ada orang meyakini ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, suruh balik pada Quran dan Sunnah. Itu benar. Saya ulang Pak, itu benar. Ada orang yang suka mencela sahabat Pak. Sahabat dicela, Abu Bakar dicela, Umar dicela, Utsman dicela. Pokoknya para sahabat bahkan gak tanggung-tanggung Pak. Ummul Mukminin Aisyah dicela, dilaknat. Maka orang yang seperti itu kita bilang kembali pada Quran dan Sunnah. Kenapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tasubbu ashabi, jangan suka mencela sahabat-sahabat saya. Jika bapak punya amal, ini bapak punya amal seisi bumi, amal itu infaknya seisi bumi infaknya, maka dibandingkan infak sahabat setengah mud itu belum memadai Pak. Setengah mud infak sahabat dibanding infak bapak seisi dunia, infak kita belum ada apa-apanya. Jangan suka nyela sahabat. Maka orang yang suka mencela sahabat, suruh dia kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini nyela sahabat? Tidak. Menyatakan ada Nabi sesudah Nabi Muhammad? Tidak. Ngapain suruh balik lagi ke Quran Sunnah Pak? Wong sudah ada di Quran dan Sunnah. Itu Ustaz, yang bersangkutan sholatnya ada kunutnya. Nah, ini sudah salah kaprah lagi Pak. Kata siapa kunut subuh tidak ada dalilnya? Ada Pak. Saya ulang Pak, kunut subuh itu ada dalilnya. Yang bilang nggak ada dalil berarti belum baca hadis Pak. Ada dalilnya. Permasalahannya Pak, ini permasalahannya Imam Ahmad bin Hambal tidak menyatakan sahih hadis kunut subuh secara rutinan. Kata Imam Ahmad tidak sahih hadisnya. Kata Imam Syafi'i yang notabene adalah guru hadis dari Imam Ahmad bin Hambal, kata Imam Syafi'i hadisnya sahih. Perbedaan pendapatnya bukan ada atau tidak ada hadis. Perbedaannya ada pada status hadisnya. Ada apa hadisnya? Cuman yang satu bilang dhaif, yang satu bilang sahih. Siapa yang kemudian dipermasalahkan Pak, dalam hadis kunut subuh secara rutin? Penjelasan para ulama salaf Pak, menyebutkan ada tokoh namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Ulang Pak, ada tokoh yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan hadis tentang kunut subuh secara rutinan. Kata Imam Ahmad, Abu Ja'far Ar-Razi ini dhaif, tidak boleh diterima hadisnya. Dia punya penyakit
Tidak boleh diterima riwayatnya, kata Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i, Abu Ja'far Ar-Razi orang yang siqah, orang yang bisa dipercaya, maka hadisnya diterima. Bedanya di situ. Bukan nggak ada hadis. Kalau ada orang bilang, wah kunut subuh nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, bid'ah. Ngaji ngapa? Malu itu kalau punya statement gitu, Pak. Malu itu, Pak. Ngaji dong. Ada dalilnya yang diperdebatkan di kalangan para ulama, status hadisnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Jadi kalau bicara rujuk ilal Quran dan Sunnah, coba Pak, objek materialnya, domain pembahasannya pertegas dulu. Jangan ujuk-ujuk balik pada Quran Sunnah, ujuk-ujuk balik pada Quran Sunnah. Nanti kalau tidak pas Pak kalimat itu diucapkan, malu. Ketawain orang Pak. Harus pas. Gunung Bunder Pak, saya sebut namanya boleh Pak ini mah, kan sesat inilah ya. Di Gunung Bunder ada Ahmad Mosaddeq, ngaku-ngaku jadi nabi, suruh balik pada Quran Sunnah. Di Cempaka Putih ada Lia, udah meninggal ya, ada Ibu Lia, ngaku-ngaku nerima wahyu dari Jibril, suruh balik pada Quran Sunnah. Ini orang sudah rajin sholat, sudah rajin ibadah, suruh balik pada Quran Sunnah. Salah Pak kalimat itu ditujukan. Sudah salah pede lagi. Makin susah lagi Pak. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, maka perlu ada pemahaman yang lengkap terkait dengan ar-rujuk ilal Quran dan Sunnah. Saya tambahkan poinnya Pak. Ketika ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, maka Quran Sunnah juru tafsirnya adalah Nabi. Saya ulang, Pak. Quran Sunnah itu teks, maka butuh juru tafsir. Butuh orang yang baca, butuh orang yang menyampaikan isi Quran dan hadis. Ketika Nabi masih hidup, maka yang bersangkutan, orang yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Quran Sunnah, Pak, kalau Bapak baca Quran Sunnah bisa langsung paham isinya enggak? Saya tanya Pak, Bapak nggak pakai terjemah, nggak pakai tafsir, langsung baca Quran, baca hadis, kira-kira langsung ngerti isinya? Jawabannya barangkali ada yang bisa Pak. Masya Allah, itu luar biasa. Ini jujur-jujuran Pak. Gak ada terjemah, gak ada tafsir, gak ada syarah, Bapak langsung baca hadis, kira-kira langsung paham isi hadis itu. Kalau memang bisa, jago Pak itu. Keren sekali. Kalau ada. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang Pak, teks itu multi interpretasi. Kadang-kadang. Maka ketika terjadi multi interpretasi terhadap teks, siapa nanti yang ditanya Pak? Di zaman Nabi siapa yang ditanya? Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul maksud ayat ini apa? Rasul maksud hadis ini apa? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya kasih contoh Pak. Apakah kemudian Pak, ini kita memahaminya sama atau beda? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Allah azza wa jalla menjelaskan kepada kita Pak, bahwa yang namanya iman tidak boleh dicampur dengan kezaliman. Saya ulang Pak, iman tidak boleh dicampur dengan kezaliman. Nanti Bapak bisa cek ya ayatnya, surat Al-An'am ayat ke-82. Ini bahasa Qur'annya Pak. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Al-ayah.
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan Saya ulang, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ayat Quran, Pak, disampaikan di hadapan Aisyah, disampaikan di hadapan para sahabat. Kata Nabi, Pak. Ini bacain Quran nabinya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Para sahabat mikir, Pak. Orang-orang beriman tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Mikir, Pak sahabat. Kira-kira, Pak, nih kira-kira kita nih ada nggak yang nggak pernah berbuat zalim? Kira-kira kita ada nggak yang nggak pernah berbuat zalim? Terus ayat ini gimana, Pak? Kata sahabat, Pak, termasuk Aisyah, Rasul susah betul ini memahami ayat. Bagaimana mungkin kami tidak berlaku zalim? Gak ada di antara kami yang tidak berlaku zalim. Kata Aisyah, Pak. Kenapa? Teks ayatnya alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Ayatnya pakai kalimat zalim. Nabi senyum, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gak gitu cara memahaminya. Zulmin di situ bukan orang berbuat zalim, Pak. Zulmin di situ bimana syirik. Saya ulang, Pak. Zulmin di situ bimana syirik. Dari syirik ke zulmin jauh, Pak. Kalau Bapak baca ayat mentok di zulmin diartikan dengan bahasa saja, maka terjemahnya orang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Padahal secara tafsir itu artinya syirik. Yang tahu makna syirik siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka teks membutuhkan juru tafsirnya, Pak. Dan penafsirnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus dipahami begitu, Pak. Kalau nggak begitu nanti orang bisa baca Quran, bisa baca hadis, mentang-mentang sudah tahu terjemah, kemudian main fatwa. Wah, ini masalah, Pak. Saya ulang lagi, Pak. Teks itu, Pak, teks itu membutuhkan juru tafsir. Siapa juru tafsirnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bicara teks, Pak. Makanya contohnya di surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Zulmin di situ bukan zalim, Pak. Kalau bicara asbabun nuzulnya, Aisyah salah paham. Para sahabat salah paham. Maka Nabi meluruskan pemahaman. Bukan zalim artinya, tapi syirik. Sahabat masih nanya, Pak, kok bisa zalim diartikan syirik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Luqman, Pak, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang sangat dahsyat. Cuma Nabi, Pak, yang bisa menjelaskan itu. Kita nggak bisa. Makanya kalau baca Quran, baca hadis, tanpa ada orang yang punya otoritas di dalam memahami Quran dan hadis, pasti ngaco. Pasti ngaco, Pak. Kenapa? Karena ketika baca Quran dan baca hadis punya hawa nafsu sendiri, Pak. Hawa nafsu itulah yang kemudian membuat kesimpulan, buat kesimpulan. Bukan berdasarkan ilmu, berdasarkan nafsu dan keterbatasan ilmunya. Maka butuh ada juru tafsirnya. Nggak boleh tanpa ada juru tafsir. Kemarin-kemarin, Pak, ada yang viral bikin apa kayak meme gitulah ya, poster. Katanya ciri-ciri orang munafik, Pak, diantaranya yang suka minum kopi. Wah, disebar, Pak, itu hadis itu, Pak, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang suka minum kopi qahwah itu, yang suka minum qahwah dia munafik. Wah, sebar, Pak, itu. Tahu nggak, Pak? Gara-gara itu disebar, orang ketawa, Pak, ngetawain. Bukan ngetawain hadis, Pak. Ngetawain orang yang memahami hadis itu. Bikin malu, Pak. Qahwah, Pak, dalam hadis tersebut bermakna khamr, bukan kopi. Saya ulang, Pak. Qahwah dalam hadis tersebut, nanti Bapak cek aja lah. Munafik minum kopi, cek gambar, Pak, pasti keluar tuh posternya, Pak. Nah, qahwah di situ bermakna khamr.
Ini kan bikin malu, Pak. Disebar itu. Yang minum kopi katanya munafik. Padahal yang dimaksud minum khamar. Akhirnya ditarik lagi itu, Pak, posternya. Nggak tahu siapa yang ngirim. Pokoknya bikin malu lah. Jadi sekali lagi, Pak, memahami Quran ada penafsirnya, memahami hadis ada pensyarahnya. Jadi jangan sampai orang baca Quran, baca hadis nggak punya perangkat yang punya otoritas, Pak, di dalamnya. Ini semua orang ngomong Quran, ngomong hadis, tapi tidak menisbatkan kepada yang punya otoritas. Akhirnya masing-masing orang bicara, Pak, tanpa ilmu, yang jadi masalah. Ini kan jadi masalah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka para ulama sepakat, Pak, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut musibah terbesar. Kenapa? Karena ketika Nabi tidak ada, siapa yang menafsirkan Quran dan Sunnah? Ketika Nabi sudah tidak ada, siapa yang ditanya, Pak? Kita ingin memahami Quran Sunnah, tapi Nabi sudah tidak ada. Siapa yang harus ditanya? Jawabannya para ulama, kan begitu mungkin, Pak, ya. Para ulama. Kita lacak dulu di zaman Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dan itu jadi musibah terbesar, Pak, bagi umat Islam. Kenapa jadi musibah terbesar? Karena kita kaum muslimin lah pada waktu itu tidak lagi mendapati dan memiliki orang yang punya otoritas dalam memahami Quran dan hadis. Karena nabinya sudah meninggal. Artinya yang punya otoritas sudah tidak ada. Maka, Pak, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi bikin perangkat, Pak. Saat itu Nabi bikin perangkat. Apa perangkatnya? Kata Nabi, sahabatku tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Maka muncullah yang dikenal dengan istilah ijma. Disebut dengan istilah ijma. Ijma itu bukan kumpulan teks, Pak. Ijma itu kumpulan sahabat yang sepakat pada satu permasalahan. Disebut dengan ijma. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya tegaskan kembali, Pak. Saat Nabi memahami Quran dan Sunnah meninggal, orang-orang bingung, Pak, kepada siapa kami bertanya tentang makna Quran dan Sunnah. Maka Nabi bikin perangkat, ada ijma, yakni kumpulan para sahabat, kesepakatan para sahabat yang bisa ditanya tentang maksud ayat atau maksud hadis tertentu. Kalau memang tidak ketemu ijma, Pak, personal sahabat bisa dirujuk, bisa dinisbatkan kepada personal sahabat. Contoh, Pak, ini contoh saja. Bagaimana memahami ayat ketika Nabi sudah tidak ada? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab tuh punya watim pres lah kalau sekarang. Dewan Pertimbangan Khalifah, watim khol. Totalnya sekitar 30 orang, Pak. Di antara yang jadi dewan pertimbangannya adalah Abdullah bin Abbas. Dibanding yang lainnya, Pak, Abdullah bin Abbas paling muda, umurnya paling muda. Yang lain sudah seumuran Umar, rata-rata, Pak. Para sahabat kibar, sahabat sepuh, kecuali Abdullah bin Abbas. Sampai ada ungkapan begini, Pak, dari sahabat senior, ngapain sih Amirul Mukminin bawa-bawa anak gini? Dia kan seumur sama anak-anak kita, gitulah kurang lebih, Pak. Agak-agak menjatuhkan nih, Pak. Menjatuhkan marwahnya Abdullah bin Abbas. Nah, Umar paham, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Pak. Nabi memberikan beberapa rekomendasi. Di antaranya adalah kaitan para sahabat dengan skill apa yang mereka punya. Kata Nabi, jika ingin memahami ilmu waris, Zaid bin Sabit orangnya. Jika sahabat tahu, orang yang paling tahu tentang halal haram, Mu'ad bin Jabal orangnya. Dan yang paling paham tafsir, Abdullah bin Abbas orangnya. Ada legitimasi, Pak. Nah, Umar ingin mengangkat itu. Akhirnya Umar kumpulin para sahabat Dewan Pertimbangan Khalifah tersebut. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, apa pendapat kalian tentang surat An-Nasr? Iza jaa nasrullahi wal fath. Sahabat komentar, sahabat senior nih, itu adalah ayat tentang kemenangan Futuh Mekah. Ayat ini, surat ini menjelaskan kalau menang
harus bersyukur kepada Allah dan istighfar. Kurang lebih begitulah, Pak. Rata-rata jawabannya di situ, Pak. Muternya ya kalau menang bersyukur dan istighfar. Umar masih nunggu momen, Pak. Akhirnya kata Umar, Abdullah bin Abbas, apa komentar antum tentang surat ini? Maka kata Abdullah bin Abbas, Pak, surat ini adalah tanda Nabi sebentar lagi akan wafat. Surat An-Nasr, Iza jaa nasrullahi wal fath, adalah surat yang menjadi isyarat bahwa Nabi sebentar lagi akan wafat. Beda Pak jawabannya dengan yang lain. Jadi kalau Nabi tidak ada, bagaimana cara memahami Quran dan hadis? Rujuk kepada ijma' sahabat. Nggak ada ijma'. Tanya personal sahabat yang paling faham tentang Quran siapa, tentang sunnah siapa, paling faham hal haram siapa, paling faham tentang faraid siapa. Tanya mereka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada legitimasi, Pak. Tetap sekali lagi, Pak, Quran sunnah itu jelas sumber, tapi harus ada juru tafsirnya yang punya otoritas. Di zaman Nabi, Pak, yang jago faraid Nabi, yang jago tafsir Nabi, yang jago halal haram Nabi, yang jago semuanya Nabi, Pak. Ketika Nabi wafat, Nabi pecah kompetensi itu kepada para sahabat. Ada yang ngambil juru tafsirnya, ada yang ngambil juru halal haramnya, ada yang ngambil juru faraidnya, masing-masing, Pak. Ada yang jago kiroahnya, Pak, Abdullah bin Mas'ud dan Abwai bin Ka'ab. Kiroahnya, Pak, jago kiroah. Itu Nabi pecah, Pak. Artinya selalu ada orang yang punya otoritas untuk memahami Quran dan Sunnah. Selalu, Pak. Saya ulang, selalu. Nah sekarang, Pak, ini jauh dari Nabi. Pertanyaannya, Bapak ingin memahami Quran Sunnah, rujuk siapa? Jawabannya ulama-ulama yang mana? Karena sekarang semua ulama mendeklar, Pak, kami paham Quran dan Sunnah. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka saya, Pak, menghadirkan perangkat. Apa perangkatnya? Saya pribadi, Pak, husnuzon kepada para ulama mazhab, di mana para ulama mazhab memahami Quran dan Sunnah lebih afham, lebih faham dibanding kita-kita. Toh buku-buku ulama mazhab sudah ada, kecuali kalau nggak ada bukunya, itu lain persoalan, Pak. Toh bukunya ada. Kalau bukunya ada, pembahasannya ada nggak dalam bukunya? Ada, rujuk saja itu, Pak. Nggak usah neko-neko, nggak usah capek-capek. Saya kasih ilustrasi, Pak. Ada kantin nih, udah bikin masakan. Bapak lapar. Pertanyaan saya, Bapak mending masak sendiri atau ke kantin ambil gratisan, Pak? Kira-kira nih. Ada kantin, Pak, bikin makanan gratisan. Bapak lapar. Pertanyaan saya, Bapak mending bikin makanan sendiri atau datang ke kantin makan makanan gratis? Pilih mana, Pak? Kali ada yang mau jawab, bikin sendiri tadi. Monggo saja bikin sendiri, Pak. Nggak ada urusan. Tapi jangan salahin orang yang makan gratis dong. Ini sudah bikin sendiri, belum tentu enak, belum tentu ngenyangin, sudah menghina orang yang makan gratisan, dianggap tidak rujuk kepada Quran dan Sunnah. Opo iki? Nggak gitu, Pak, konsepnya. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka ulama mazhab, orang-orang yang punya otoritas memahami Quran dan Sunnah, maka jangan pernah sekali-kali menyatakan bahwa ulama mazhab bertentangan dengan Quran dan Sunnah, karena tidak mungkin ulama mazhab berpendapat kecuali rujuk atau menjadikan Quran dan Sunnah sebagai dalil. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada ulama madhab berpendapat nggak pakai Quran dan Sunnah. Misalkan Imam Syafi'i berpendapat, ya Syekh,
Apa alasan Syekh berpendapat demikian? Pengen aja lah, daripada rame. Pasti ulama madhab merujuk pada Quran dan Sunnah. Jangan dianggap kemudian ulama madhab nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis, nggak ngerti bahasa Arab kayak kita, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Yang saya sedikit komentari adalah ketika muncul gerakan, muncul fenomena seolah-olah ulama madhab tidak punya otoritas, malah ustadz yang punya otoritas. Itu yang saya permasalahkan, Pak. Itu yang saya permasalahkan. Ketika ada gerakan menafikan ulama madhab dengan statement rujuk ilal Quran dan Sunnah, padahal ulama madhab juga rujuk ilal Quran dan Sunnah, terus muncul nama ustadznya dibanding ulama madhab. Itu yang saya permasalahkan. Ngapain, Pak? Merasa lebih punya ilmu dibanding ulama mazhab. Kita bisa ngomong gitu, Pak. Ini para ustadz ya yang menafikan ulama madhab bisa ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena ulama madhabnya nggak ada, Pak. Saya ulang, Pak. Ustadz hari ini bisa ngomong Imam Syafi'i menyalahi Quran Sunnah. Ustadz hari ini bisa ngomong Imam Abu Hanifah menyalahi Quran dan Sunnah. Ngomongnya gampang, Pak. Kenapa? Karena ulama yang tadi disebutkan tidak ada hari ini. Coba kalau mereka ada, Pak. Kan punya hak jawab dong mereka. Imam Syafi'i yang dinyatakan menyelisihi sunnah pasti punya hak jawab. Imam Abu Hanifah yang dinyatakan menyelisihi sunnah punya hak jawab, Pak. Dan bisa jadi ketika dua orang itu menjawab, habis tuh Ustaz. Masalahnya beliau berdua sudah wafat. Itu masalahnya, Pak. Kita mengkritik atau menghakimi orang yang sudah meninggal, enaknya apa? Nggak bisa ngelawan, Pak. Itu masalahnya. Kita hakimi para ulama madhab, kenapa? Nggak bisa ngelawan, mereka sudah meninggal. Ya enak-enak aja Ustadz bilang, wah Imam Syafi'i itu bertentangan dengan Quran Sunnah. Nyeplosnya enak, Pak. Semudah itu dia ngomong, Pak. Toh nggak ada yang ngelawan, Imam Syafi'i juga sudah tidak ada. Itu persoalannya. Padahal kalau ada Imam Syafi'i, bisa jadi Imam Syafi'i menjawab, Pak. Ngomong-ngopoi orang ini. Baru hafal Quran kemarin, kitabnya juga belum tentu dibaca orang, Pak. Belum tentu bikin kitab malah tuh Ustaz. Sudah kemudian mengomentari ulama mazhab. Saya rasa, Pak, ini sebagai penutup closing statement. Saya rasa, Pak, sifat kita manusia dalam surah Al-Isra, Pak, dijelaskan kata Allah Azza wa Jalla, wa kanal insanu ajula. Al-Isra ayat 11, Pak, bahwa manusia itu punya sifat ajula, tergesa-gesa. Saya ulang, Pak. Manusia itu punya sifat tergesa-gesa. Baru dapat ilmu nyeplos. Dapat ilmu nyeplos. Itu namanya tergesa-gesa. Dan itu sifat manusia, Pak. Dalam surah Al-Isra ayat ke-11. Orang itu harusnya gini, Pak. Dapat ilmu, cerna dulu ngapa? Kaji dulu dong. Ini main nyeplos. Itu namanya tergesa-gesa. Dan kalau kita buka hadis yang lain, Pak, al-ajallah minasyaitan. Tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Apapun yang diomongkan, kalau itu tergesa-gesa, setan namanya, Pak. Kaji dulu dong. Fahami dulu dong. Telaah dulu dong. Kalau yakin ini kebenaran, share. Kalau nggak yakin, diem. Kan gitu rumusnya, Pak. Nah, itu idealnya dalam memahami agama. Maka sekali lagi, Pak, wafatnya Nabi Muhammad SAW itu jadi musibah terbesar. Karena akhirnya, Pak, kita tidak lagi bisa merujuk, Pak, kepada Nabi karena Nabinya sudah tidak ada. Ala kulli hal, Pak, sekarang ada perangkat ulama mazhab, rujuk. Tinggal buka saja literaturnya, tinggal cek saja apa pendapat mereka, apa fatwa mereka, apa dalil mereka. Tinggal gitu aja, Pak. Tidak usah repot-repot. Dan mohon para asatidz yang tidak pada level mufti berhenti berfatwa. Pada para asatidz yang bukan kapasitas. Allah a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan, Pak. Silakan. Assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Di pengajian berat sekali Pak Ustaz. Pertanyaannya, siapa ulama mazhab yang bisa kita percaya? Apakah ini atau ulama-ulama lain? Sebab banyak ulama yang memberikan fatwa-fatwa, tentu kita yakin yang sampai itu benar. Nah, sekarang apa kibat kita yang sebenarnya ulama mazhab? Apakah sudah ada bukunya? Tidak, tidak perlu cari berapa lagi bukunya Pak. Tidak ada dari mana bukunya, siapa pengarangnya, dan sudah disahkan oleh yang berhak mensahkan. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Kalau sekarang, monggo. Udah Isya belum? Ya. Ke Ustaz Rizki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, jadi di dalam masyarakat kita banyak yang mengikuti dari empat mazhab itu. Pertanyaan saya simpel, karena jarang ada umat yang memahami salah satu mazhab dengan secara utuh. Jadi kalau ada salah satu aktivitas amalan atau ibadah yang mengikuti beberapa pendapat dari empat mazhab itu, apakah boleh? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Saya yang pertama ini mengenai pertanyaan, kan kita ini banyak sekarang itu banyak ya, seperti yang misalkan tadi penjelasan seperti di media atau di YouTube. Nah, mereka ini suatu aliran atau gerakan yang menyebutkan namanya mungkin dulu Wahabi, kemudian sekarang ini Salafi, dan kemudian pada saat sekarang ini kita punya As-Sunnah yang jadi As-Sunnah. Nah, kemudian mereka itu seperti yang Ustaz bilang tadi, peralihan mewujud dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian juga menyalahi imam mazhab ini. Nah, pertanyaan saya tentang ini, apakah mereka itu termasuk aliran dalam yang disebutkan hadis Tabrani dalam 72 aliran di luar ahli sunnah wal jamaah Ustaz? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, hari ini tidak ada ulama madhab yang masih hidup, Pak. Sudah meninggal ulama madhab. Tapi hari ini banyak ulama yang merujuk pada ulama madhab. Jadi kalau kita tanya, terus kemana dong kita berafiliasi? Ya kepada ulama yang bermadhab, selesai. Misalkan Pak Haji nanya, Ustadz, ketika Ustadz menjelaskan hukum, kira-kira mazhab apa yang dipakai? Kan bisa bicara begitu. Oh ini Syafi'i Pak, oh ini Hanafi Pak. Kita mayoritas bermadhab Syafi'i. Tinggal begitu aja Pak. Kalau konteksnya adalah Ustadz, penceramah, ya tinggal ikutin saja mereka yang berafiliasi pada ulama madhab. Tapi kalau Ustadznya baca Quran langsung Pak, Ustadznya nih, sayalah itu, baca Quran langsung, Quran dan Sunnah, Bapak berhak untuk tidak percaya sama saya. Kenapa? Karena saya tidak punya otoritas. Ustadz kok baca langsung Quran Sunnah tadi? Dari mana Ustadz punya otoritas itu? Siapa yang ngangkat? Gitu. Kalau ulama madhab itu ittifaq para ulama. Mereka disebut sebagai mujtahid mutlak mustaqil. Orang-orang yang ahli berijtihad dengan independen Pak ijtihadnya, tidak dipengaruhi oleh ijtihad orang lain. Itu mujtahid mutlak mustaqil namanya. Dan mereka punya otoritas memahami Quran dan Sunnah. Beda dengan saya. Jadi kalau saya bukan madhab, saya justru merujuk juga pada ulama madhab. Nah kalau saya boleh gambarkan Pak, kayak orang naik spur, kayak orang naik kereta api Pak. Ini gerbong 1,
Gerbong 1 ada mesinnya nggak Pak Haji? Yang namanya gerbong 1 ini kereta apinya zaman dulu Pak ya. Jangan kereta api listrik nih. Gerbongnya, yang gerbong 1-nya ini ada mesinnya Pak. Gerbong 2 nggak ada mesin. Gerbong 3 nggak ada mesin. Gerbong 4 nggak ada mesin. Gerbong 5 sampai 10 nggak ada mesin. Karena yang ada mesin cuma gerbong 1. Tapi nomor 2, 3 sampai 10 bisa ngikut Pak. Kenapa? Nyantol. Karena mereka menyantolkan dirinya, mengkaitkan dirinya, menisbatkan dirinya pada gerbong sebelumnya Pak. Itulah yang kemudian oleh para ulama disebut dengan sanad ilmu. Daniel Barkah menyebutkan kunut subuh sunnah, sumbernya dari mana? Pernyataan Imam Syafi'i. Langsung ke Imam Syafi'i? Tidak, ada guru yang ngomong, yang saya rujuk. Guru saya dari mana? Gurunya lagi. Gurunya lagi dari mana? Terus Pak sampai kepada imam. Itu namanya kereta api nyantol ke gerbong 1. Pak Haji ngikut saya ngikut guru saya ngikut Imam Syafi'i, nyambung ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngikut Nabi, nyambung ke Nabi. Asal jangan nyambung ke Abu Jahal aja Pak. Oh adzan dulu, monggo silakan. Oh dah Isa. Oh. Itu Pak dia. Udah insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
wasilatul fadilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, mohon izin menyelesaikan pertanyaannya ini. Yang kedua, kalau kita campur-campur mazhab bagaimana? Ini sebetulnya sudah ada jawaban ya di beberapa pertemuan sebelumnya. Cuman mungkin saya peluruskan gini aja. Pertanyaannya dirubah, Pak. Ustadz, mungkin nggak kita nggak campur-campur mazhab? Jawabannya nggak mungkin. Kenapa? Karena tadi Pak, kita tidak belajar mazhab satu secara utuh. Jadi saya pastiin bapak-bapak ini campur-campur mazhab nih sebetulnya. Cuman karena faktor tidak tahu, maka kita ya los aja. Padahal kalau kita kaji dan telaah, ternyata ibadah kita sudah beragam ulama mazhab. Jadi pertanyaannya bukan boleh atau tidak boleh, memang tidak mungkin kita tidak nyampur-nyampur mazhab. Konteks kita, ini kita lah ya. Kalau ada orang yang secara khas belajar satu ulama mazhab tertentu, ya mungkin mereka tidak akan seperti kita. Ini kan proses belajar agamanya berbeda. Misalkan ada orang tinggalnya sejak kecil di pondok pesantren yang berafiliasi pada madhab Syafi'i, dari mulai kitab Al-Um, Mukhtasar Muzanni, Nihayatul Muhtaj, sampai pada I'anatul Thalibin dilahap habis Pak, Syafi'iyah sudah. Dan dia nggak boleh campur-campur karena dia sudah khatam satu madhab sendiri. Kalau kita kan nggak begitu Pak. Al-Um nggak khatam, Mukhtasar Muzanni baru tahu, Nihayatul Muhtaj baru denger, I'anatul Thalibin pernah baca. Jadi nggak bisa kita disamakan dengan mereka yang khatam satu ulama madhab tertentu. Maka bagi kita sebenarnya sih dimaafkan Pak. Yang penting ada rujukan di mana kita bisa mengamalkan. Kalau bicara ideal, idealnya tadi Pak, ya kita cari dong ustadz, kiai, ajengan yang memang sudah berafiliasi pada satu madhab tertentu. Misal Pak, kalau Bapak kan sekarang gampanglah ke Cirebon ya, misalkan belajar kepada Buya Yahya, selesai Pak. Buya Yahya, saya ingin sholat saya ingin Syafi'iyah, gimana? Belajarlah kepada Buya Yahya. Karena beliau khatam dalam madhab Syafi'i. Said Abdul Somad, walaupun beliau belajar madhab Maliki di Mesir, tapi pulang-pulang madhab Syafi'i. Kenapa? Karena Indonesia madhabnya Syafi'i, nggak dibawa tuh madhab Malikinya Pak. Dipelajari iya, dipraktekkan di Mesir iya, datang ke Indonesia lain lagi ceritanya. Karena lain lubuk, lain ikannya Pak. Jadi kalau ingin merujuk ya begitu saja. Maka tadi pertanyaan pertama juga sama Pak. Ya tinggal cari saja ulama yang punya afiliasi pada madhab tertentu. Belajar kepada mereka. Khatamkan dari mereka Pak. Kalau bisa baca kitab, baca kitabnya. Kalau memungkinkan Pak. Kalau tidak memungkinkan baca kitabnya, udah rujuk saja sama kiainya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, yang ketiga dan terakhir, saya perlu memberikan jawaban panjang Pak ini ya, karena harus dibedah dulu secara karakter. Karena bisa jadi ada yang menisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi tidak semuanya sama. Sama seperti apakah dalam madhab Syafi'iyah tidak ada penyimpangan? Ya bisa jadi di murid-murid ada Pak. Makanya kita nggak bisa hukumi general secara umum. Tapi yang jelas Pak, yang jelas ketika menafikan ulama mazhab dan menonjolkan diri sendiri, itu sudah menyalahi kaidah keilmuan yang sebenarnya. Itu sudah jelas Pak. Nanti kalau digeser pada masih kategori ahlus sunnah wal jamaah atau tidak, kita akan bahas secara kriteria ahlus sunnah wal jamaah apa, dan kemudian bagaimana kelompok ini, apakah kelompok ini sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah atau tidak, baru dibahas. Karena saya khawatir begini, saya memberikan statement ternyata hakikat yang dibahas tidak sama. Maka ini kan perlu observasi. Ada ungkapan indah Pak ini sebetulnya dalam konteks bagaimana membandingkan ya. Jadi jangan sampai kita memberikan hukum atau sanksi punishment kepada yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Tapi setidaknya Pak, ini ada buku bagus sebetulnya. Antum boleh beli ini karena sudah diterjemahkan.
Itu ditulis oleh Mustafa Hamdu Al-Ulian. Mustafa Hamdu, Pak. Jadi buku ini berbahasa Arab tapi sudah diterjemahkan oleh penerbit Kausar, Pak. Syekh Mustafa Hamdu Ulayan Al-Hambali. Ini bukunya, apa penulisnya? Mustafa Hamdu Ulayan Al-Hambali. Judul bukunya, mohon maaf nih, antara mazhab Hambali dengan Salafi kontemporer. Antum boleh balik nih. Kita belum ngomongin Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab salah satu usulnya menyebutkan bahwa saya Hambali. Antum cek deh dalam kitab salah satu usul, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendeklar saya Hambali. Hanya beberapa pendapat Hambali tidak saya rujuk, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu dibantah oleh Mustafa Hamdu Ulayan. Beliau asli bermadhab Hambali. Kata Mustafa Hamdu Ulayan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukan Hambali. Itu kayak madhab sendiri. Nah, itu nanti bukunya bagus. Judulnya Antara Madhab Hambali dengan Salafi Kontemporer. Perbedaannya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf. Buku ini bestseller. Ada bukunya, tinggal dibaca. Jadi saya belum jawab apakah aswaja atau bukan. Yang jelas bukan madhab Hambali sejalan minimal itu. Nanti setelah bukan madhab Hambali, terus madhab apa dong? Nah, kita kaji seperti apa, kita bandingkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang jelas, Pak, sebagai closing statement ini, kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ada sejak zaman sahabat. Bukan terminologi orang Indonesia. Saya ulang, Pak. Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan terminologi orang Indo. Itu sudah ada sejak zaman sahabat. Dari mana kita tahu? Silakan buka tafsir surat Ali Imran ayat 106. Buka tafsirnya, Pak. Ada kalimat begini, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ayat ini ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, yauma tabyaddu wujuh, pada hari di mana putih wajah ini bersinar, kata Abdullah bin Abbas, hum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Kemudian yauma taswaddu wujuh, hari di mana muka orang-orang itu gelap, hitam, legam. Kata Abdullah bin Abbas, hum ahlul bid'ah wal firqah. Jadi lawannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahlul bid'ah wal firqah. Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut ahli bid'ah, agak susah nih sebetulnya. Susah ya. Jadi silakan dicek sajalah tafsirnya ya. Jadi yang jelas istilah itu sudah ada sejak zaman sahabat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikritik oleh Hambali asli, namanya Mustafa Hamdu Ulayan, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukan seorang Hambali. Nah, nanti baru kita bahas, membandingkan ini biar enak. Dan itu butuh waktu ya. Gak mungkin 5 menit saya jawab selesai. Saya rasa itu, hadirin ikhwati man rahimakumullah. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Yang jelas kajian ini tidak dalam rangka untuk menganulir satu pendapat dan menonjolkan pendapat yang lain. Tapi kalau memang ada argumentasi yang sangat kuat dan lebih kuat, mari kita diskusi dengan kepala dingin dan hati yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.